Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam video ini kami akan kembali memberikan updatean berkaitan tentang bantuan sosial. Jadi, ada 16 bantuan sosial yang sudah dan sedang dikucurkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Nah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, kira-kira apa sih bantuannya? Jadi untuk teman-teman wajib mengetahui 16 daftar bantuan sosial ini agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan yang semestinya teman-teman dapatkan. Tentu tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama pemberlakuan PPKM level 4 ini. Jadi tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang bantuan sosial program Kartu Prakerja Gelombang 18 yang akan dibuka sebentar lagi, dan juga terkait tentang aplikasi penghasil uang. Nah, selain itu teman-teman juga bisa follow Instagram kami agar teman-teman yang punya kendala atau punya pertanyaan lebih lanjut bisa langsung DM, dan juga untuk menyambung silaturahmi kita bersama. Nah, untuk daftar bantuan yang pertama adalah bantuan PKH atau bantuan program keluarga harapan. Dan untuk bantuan program keluarga harapan ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Dan untuk anggarannya ini akan dikeluarkan sebesar 28,31 triliun rupiah, di mana dana bantuan itu akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan untuk penyaluran dana bantuan ini langsung dikirim atau ditransfer melalui Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, juga Bank BTN. Tentu untuk teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan ini, dan teman-teman juga bisa menceknya secara online di halaman cekbansos.kemensos.go.id. Besaran dari dana bantuan PKH ini tergantung kepada kategori keluarga yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat. Nah, untuk bantuan yang kedua adalah bantuan kartu sembako atau bisa juga kita sebut dengan BPNT, di mana untuk program kartu sembako total anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu adalah sebanyak 49,89 triliun, di mana akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Dan bantuan kartu sembako atau BPNT ini biasanya digunakan untuk pembelian bahan pangan seperti sumber karbohidrat, protein hewani, juga seperti sumber vitamin dan mineral, termasuk dalamnya adalah sayuran dan buah-buahan. Dan bagi teman-teman yang mau mencek apakah termasuk ke dalam penerima bantuan kartu sembako, teman-teman juga bisa menceknya melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kita lanjut untuk bantuan yang ketiga. Bantuan yang ketiga adalah bantuan sosial tunai atau BST, di mana bantuan sosial tunai ini anggaran totalnya adalah 24,54 triliun dan diberikan kepada 15,9 juta keluarga penerima. Besaran dari dana bantuan ini mulanya adalah Rp600.000 ini di tahun 2020, namun di tahun 2021 satu bulan besarannya adalah Rp300.000. Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah menerima bantuan ini, selamat dan semoga berkah untuk teman-teman semua. Dan bagi yang masih penasaran apakah namanya terdaftar atau tidak, teman-teman bisa mencek melalui online juga, tetap di laman cekbansos.kemensos.go.id. Dan selanjutnya untuk bantuan sosial tunai ada juga dari usulan pemerintahan daerah dengan tambahan sebesar 7,08 triliun rupiah, di mana akan diberikan untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat. Dan kita lanjut untuk bantuan yang kelima, di mana bantuan kelima adalah bantuan diskon listrik. Dan bantuan diskon listrik ini berlaku sampai bulan Desember 2021 dan akan diberikan untuk masyarakat yang punya daya listrik 450 sampai 900 volt ampere, tapi harus bersubsidi, baik pelanggan prabayar ataupun pelanggan pasca bayar.
Nah, untuk bantuan yang keenam adalah bantuan rekmin biaya beban, di mana bantuan rekmin biaya beban ini adalah bantuan untuk biaya administrasi pembayaran listrik, di mana bantuan rekmin biaya beban atau abnomen ini sampai Desember juga tahun 2021 ini, dengan total bantuan adalah sebanyak 2,11 triliun dan akan diberikan kepada 1,14 juta pelanggan listrik. Nah, lanjut kita untuk bantuan yang ketujuh. Bantuan ketujuh adalah untuk bantuan program Kartu Prakerja, juga bantuan subsidi upah dan gaji. Di mana untuk bantuan program Kartu Prakerja gelombang 18 ini dipastikan dibuka pada semester 2 tahun 2021 dan sebentar lagi akan dibuka ya, teman-teman. Jadi siap-siap bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam penerimaan program Kartu Prakerja gelombang 18 ini. Serta bantuan subsidi upah atau BSU atau kita kenal juga dengan BLT subsidi gaji. Ini cair bulan Agustus 2021 dengan nominal bantuan adalah sebanyak 1 juta dalam 2 kali pencairan. Dan untuk menerima BLT subsidi gaji adalah pekerja yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4. Dan kedua bantuan untuk mendukung tenaga kerja ini dengan total anggaran 30 triliun rupiah dan akan diberikan untuk 8,4 juta peserta. Selanjutnya untuk bantuan yang ke-8. Bantuan yang ke-8 adalah bantuan langsung tunai dana desa. Di mana untuk bantuan langsung tunai dana desa, ini total bantuannya adalah 28,8 triliun rupiah untuk 8 juta keluarga penerima manfaat. Dan besaran dari dana bantuan BLT dana desa ini adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Selanjutnya kita masuk ke bantuan yang ke-9. Untuk bantuan yang ke-9 adalah bantuan subsidi kuota internet, di mana bantuan subsidi kuota internet ini berlaku juga sampai bulan Desember 2021 dengan total bantuan keseluruhan adalah 8,53 triliun rupiah akan diberikan kepada 38,1 juta, baik itu untuk siswa, mahasiswa ataupun tenaga pendidik. Nah, kita lanjut untuk bantuan yang ke-10. Bantuan yang ke-10 adalah bantuan program bantuan beras Bulog, di mana untuk program bantuan bansos beras Bulog ini total anggarannya adalah sebanyak 3,58 triliun rupiah dan akan diberikan kepada 28,8 juta keluarga dan disalurkan kepada penerima BST, PKH, BPNT dengan masing-masing KPM menerima 10 kg beras Bulog. Nah, kita lanjut untuk bantuan yang ke-11. Bantuan yang ke-11 adalah bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Nah, ini khusus untuk bantuan pemerintah daerah, di mana dukungan pemerintah daerah sebanyak 25,46 triliun dari anggaran belanja wajib DTU dan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 ini sebesar 6,9 triliun rupiah. Dan kita lanjut untuk bantuan ke-12. Bantuan ke-12 adalah bantuan untuk pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya sebanyak 2 triliun. Dan bantuan ke-13 adalah bantuan untuk pemberdayaan UKM dengan total bantuan keseluruhan adalah sebanyak 2,3 triliun rupiah. Dan untuk bantuan yang ke-14 ini adalah bantuan subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya dengan total bantuan sebanyak 11 triliun rupiah. Dan bantuan yang ke-15 ini adalah bantuan dana bergulir untuk koperasi dan juga LPDB dengan bunga rendah, di mana dengan rincian bunganya adalah 5% untuk koperasi sektor real, kemudian 7% untuk koperasi simpan pinjam, dan bagi hasil 60-40 untuk pembiayaan syariah, serta bagi hasil 70-30 untuk pembiayaan
pemberian syariah dengan lembaga penjamin. Dan terakhir, ini adalah bantuan Bampres BPUM tahap ketiga dengan total bantuan keseluruhan bantuan BPUM ini adalah sebanyak 3,6 triliun dan akan diberikan kepada 3 juta peserta baru, di mana Kementerian Koperasi UKM menjadwalkan Bampres BPUM ini cair di bulan Agustus 2021 dengan sasaran 1 juta UMKM. Dan sasaran Bampres BPUM Agustus ini menyusul kuota pada penyaluran bulan Juli 2021 sebelumnya yang berjumlah 1,5 juta UMKM dan terakhir nanti pencairannya di bulan September kepada 500 penerima manfaat. Bagi teman-teman yang pengen mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM 1,2 juta rupiah ini, teman-teman bisa cek ya di video ini, dan untuk link video sudah kami cantumkan di deskripsi. Nah, oke teman-teman, itu dia 16 daftar bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah selama masa PPKM level 4, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.